ke upper face atau nanti harus connect ke tension crack. Itu syaratnya. Kalau nggak bisa gitu ya. Oke? Itu syarat keempat. Bidang bebas yang merupakan batas lateral dari batuan yang longsor ya. Jadi ada bidang bebas daerah sini berarti. Tempat area di mana blok itu bisa menggelincir. Artinya apa ya? Selain dia tembus ke atas juga harus tembus ke bawah. Nah, di sini ya. Nah, 3 di sini. Jadi harus terpotong gitu ya. Jadi layaknya bidang gelincir itu seperti pisau yang membelah batuan ya, membelah misalnya buah gitu ya atau material lain ya, itu harus putus tuh gitu ya. Nah, itu syaratnya untuk terjadi longsoran bidang. Dah, 5 syarat ini ada yang ingin tanyakan? Ya, jadi kalau ilustrasi ini udah jelas gitu ya. Ilustrasi 2 dimensi sudah jelas syarat-syaratnya. Ini ilustrasi 3 dimensi, bidang gelincirnya seperti ini ya. Terus ada juga nanti blok batuan ya, yang harus, bisa tergelincir karena adanya area bebas atau bidang bebas, begitu ya. Oke, kalau nggak ditanyakan silakan presensi dulu sebelum saya, eee, masuk ke metode analisis ya. Yang hadir 78 orang ya, mahasiswanya 100 ya, nanti saya cek ya. 79 ini ya, kalau misalnya lebih dari 78, 79 kan berarti ada yang absennya ya nitip ya. Jadi nggak perlu kalian share ya, nggak perlu kalian bagikan ya. Kalau nggak absen ya nggak absen. Oke, silakan. Nah, jadi 79 ya, ada yang hadir lagi. 64 orang yang presensi. 1 menit lagi ya.
Baik ya, udah, kita lanjut ya. Jadi, untuk longsoran bidang ini, kita bisa analisis, terutama analisis faktor keamanannya gitu ya. Kalau menganalisis syarat-syaratnya tadi ya cukup ya, saya rasa ya. Nah, sekarang bagaimana menganalisis faktor keamanannya ya, ada beberapa metode ya, oke. Yang pertama ada metode konvensional ya, ada metode numerik. Ya, metode konvensional ini metode-metode jadul lah gitu ya, bukan ketinggalan, tapi metode-metode lama gitu ya. Mulai metode empirik, ada analisis kinematik gitu ya, ada metode lem atau kesetimbangan batas. Oke. Terus kalau metode numerik, ini metode yang udah modern, tergantung software apa yang kalian gunakan gitu ya. Nah, apa itu metode konvensional ya? Ini salah satunya ada metode empirik. Contohnya metode SMR, Slope Mass Rating, gitu ya. Bisa kita gunakan untuk memperkirakan longsoran itu nanti apa gitu ya. Oke. Nah, terus ini dikembangkan oleh Romana tahun 85 gitu ya, yang memungkinkan sistem RMR ya, yang dari Beniuski, itu diaplikasikan untuk menganalisis kemantapan lereng. Oke, jadi RMR kemarin memang tidak bisa, menentukan faktor keamanan lereng gitu ya. Dia hanya bisa memperkirakan, oh ini kualitas massa batuan dari RMR gitu ya. Nah, SMR juga menyertakan bobot parameter pengaruh orientasi kekar terhadap metode penggalian lereng yang diterapkan. Jadi nanti orientasi kekar ini adalah deep strike gitu ya dari kekar. Jadi memungkinkan memang metode SMR ini untuk menjawab dari potensi kelongsoran bidang ini. Nah, seperti apa SMR itu? Seperti ini ya. SMR sama dengan data RMR dikurang faktor 1 dikalikan sampai faktor 3 ditambah dengan faktor 4 ya. Apa itu F1, F2, F3? Ini menurut Romana tahun 85 gitu ya. Bisa kalian lihat seperti ini gitu ya. Oke, ada kriteria faktor koreksi gitu ya. Bisa dilihat di sini ya dip kekar gitu ya. Ada dip direction lereng. Jadi ini arah kemiringan kekar ya. Jadi bukan dir itu direction ya, berarti arah kemiringan gitu ya. P itu adalah longsoran bidang gitu ya. Sudah itu beta J ini dip kekar, ini baru kemiringan, ada dip lereng. T itu longsoran guling. Nah, jadi nanti kasusnya apa gitu ya. Kalau P bidang, T guling, P atau T, nah gitu ya. Jadi tinggal kalian lihat nanti gitu ya. Tapi kalau misalnya mau bidang berarti yang PP ini saja ya. P, P yang sudah di ini P gitu ya. Nah, kita lihat gitu ya. Apakah nanti sangat menguntungkan, menguntungkan gitu ya, sedang atau tak menguntungkan, atau bahkan sangat tak menguntungkan, gitu ya. Kalau misal dilihat dari sini. Jadi kalian bisa memperkirakan, misal kalian mau cari ini kan F1 ya, berarti F1 ini gitu ya, untuk apa namanya itu, sangat menguntungkan atau tidak, ini kan bisa P atau T gitu ya. Untuk apa namanya itu, apa namanya, deep direction kekar gitu ya, dengan deep direction dari lereng gitu ya, dia searah nggak? Bedanya 30 saja gitu ya. Jadi kalau misal 20 ya, kalau misal dia, lebih dari 30 berarti aman ya, bukan aman ya, sangat menguntungkan. Jadi tidak ketemu tuh kalau deep direction-nya beda dari 30. Misal arah satu 130 northeast, arah satunya 180, bedanya 50. Nah, itu sangat menguntungkan. Karena tidak akan tercipta kelongsoran bidang, kan gitu ya. Oke, menguntungkan bisa 20 sampai 30, kalau sedang 10 sampai 20 ya. Ini beda untuk antara alfa dan alfa S gitu ya. Itu deep direction kekar sampai deep direction lereng terhadap lerengnya gitu ya. Terus kalau kita lihat, deep kekar gitu ya, kalau misalnya deep kekarnya kurang dari 20 sangat menguntungkan, rendah sekali ya. Deep lerengnya gitu ya, yang ini, di S ini gitu ya, itu kalau misalnya lebih dari 10 gitu ya, atau antara 0, 10 gitu ya, menguntungkan. Tapi kalau kurang dari 10, minus 10 maksudnya kurang dari 10 gitu ya, itu sangat tidak menguntungkan gitu ya. Oke, pasti dia akan memenuhi syarat-syarat yang
yang tadi, oke. Nah, itu nanti dijumlahkan gitu ya, poinnya sudah ada gitu ya, 0,15, 0,4 gitu ya, oke. Kalau misalnya untuk top link satu-satu semua ya, tapi kalau untuk P 0,15 ada ya. Untuk F2 gitu ya, untuk F3-nya seperti ini, oke. Jadi kalau untuk F1 sama seperti ini dia masuk ke mana, F2 dia masuk ke mana gitu ya, F3 masuk ke mana, oke. Nah F4-nya ini adalah menurut Romana gitu ya, penggalian lereng F4. Untuk lereng alamiah, apakah dia menggunakan peledakan tapi bukan flash splitting gitu ya, maksudnya menggunakan peledakan tapi bagian per bagian gitu ya, bagus tuh ya. Terus peledakan smooth gitu ya, dia peledakannya baik begitu ya, atau peledakan mekanis, biasa peledakan untuk produksi, atau peledakannya yang buruk gitu ya, tidak memperhatikan ya pengaruhnya, misal getarannya bebas saja gitu ya. Nah itu, biasanya terjadi di area tambang yang, jauh dari pemukiman gitu ya. Makanya mereka meledakkan sebesar-besarnya gitu ya, kita tidak memperhatikan getaran gitu ya, suara dan sebagainya gitu ya. Ada yang ditanyakan, Muhammad Rizky? Siapa nih? Muhammad Rizky? Oke, udah ya. Jadi bisa -8, jadi bisa mengurangi nilai SMR. Semakin kecil nilai SMR, semakin jelek nanti untuk klasifikasinya gitu ya. Nah, kalau sudah kita hitung semua pembobotan SMR, kita bisa masuk ke sini gitu ya. Kelasnya 1 sampai 5 gitu ya. Jadi kalau misal, eee, kelas masa batuannya apa, longsorannya apa, ada penyanggaan gitu ya. Jadi misal kalau kelasnya 2 bisa bidang atau baji. Kalau satu bidang besar atau seperti tanah itu ya, atau maksudnya, busur gitu ya, karena kekarnya pasti banyak ya. Yang ketiga beberapa kekar gitu ya, atau banyak baji gitu ya. Kalau yang 4 beberapa blok. Jadi maksudnya bisa bidang gitu ya, bisa baji dengan blok yang lebih banyak gitu ya. Untuk penyanggaannya ya sewaktu-waktu, ini sistematis, sewaktu-waktu ini maksudnya gini, eee, dipasang ya spot-spot saja gitu ya, beberapa saja gitu ya. Kalau yang kelas 3 sistematis, mesti pasang dengan, perkuatan dengan jarak yang sama. Misal kita menggunakan, eee, soil nailing, itu seperti, lereng yang dipaku gitu ya dengan, batang baja begitu. Nah jaraknya harus sama, misal per meter per setiap meter, per 2 meter, nah itu harus diatur gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya 2 penyanggaannya ya sangat perlu perbaikan ya, sangat perlu diperhatikan gitu ya, agar tidak ini, artinya memerlukan perkuatan yang perlu diperbanyak gitu ya. Kalau satu, eee, harus di re-excavation, harus digali lagi, maksudnya itu pelandaian seperti itu ya, atau perbaikan permukaan yang lebih smooth gitu ya. Intinya kita harus melakukan perawatan gitu ya, terhadap lereng, yang paling banyak itu pasti melandaikan lereng gitu ya. Karena mau nggak mau memang kelasnya rendah gitu ya, kelas 1. Oke. Nah, oke, selanjutnya yang kedua adalah metode konvensional kinematik gitu ya. Jadi itu adalah metode stereografis ya, streonet ya, atau grafis juga boleh lah gitu ya. Dia memanfaatkan dari, gambar gambar ini dari Stronet dan menghubungkan beberapa bidang kekar gitu ya, sehingga akan bisa ditarikan kesimpulan, oke. Nah, penggunaannya sendiri bisa kan menggunakan kertas kalkir dan Stronet atau menggunakan software DIPS gitu ya. Nah, ini metode kinematik. Jadi kalau seperti ini gitu ya, saya zoom, misalnya kalau zoom atasnya nggak kelihatan ya, tapi nggak apa-apa, entar, mana zoom, kok nggak ada zoom? Ya, udah nggak bisa ya. Dah, ini aja. Jadi kalau dilihat di sini gitu ya, di mana sudut-sudutnya ini ada 20 gitu ya.
Jadi, mau sudut lereng gitu ya atau sudut, apa namanya itu, apa tuh, bidang gelincir gitu ya, itu perbedaannya 20 maksudnya ya, berarti misalnya satu 20, satu 40 kan bedanya 20 gitu ya. Nah, di sini ada yang garis putus-putus ya, ada garis tegas gitu ya. Grid circle representatif dari a failure plane. Jadi ini adalah bidang gelincirnya, oke. Kalau yang ini grid circle representative of slope face atau dari bidang lerengnya. Nah, gini ya. Jadi satu arah gitu ya. Satu arah yang memungkinkan arahnya ke sini gitu ya. Oke, jadi arah dari kemiringan lereng, arah dari kemiringan bidang gelincir gitu ya, dan sudut gesek dalamnya pasti ke sini juga. Oke. Jadi secara, stereografis atau stereonet sudah bisa memperkirakan kalau bentuknya seperti ini, dia berbentuk bidang. Begitu ya, ya bagian sini saja nih gitu ya, yang ini mungkin bidangnya kecil gitu ya, yang bagian sini. Yang sini bidangnya besar, ya, karena perpotongan besar. Oke, ada yang tanyakan untuk ilustrasi metode kinematik ini? Kalau nggak ada, ini ya, contohnya gitu ya, yang memberikan yang menggunakan, dips untuk, mengetahui bidang gelincir itu seperti apa. Misal ini ya, slope dip-nya 70, slope direction-nya 170 northeast gitu ya. Terus pression angle-nya 30 derajat, dibatasi lateral limit-nya 20. Jadi maksudnya 20 ini adalah 20 meter gitu ya. Tapi bisa saja lebih dari itu ya, tak terhingga misal bisa ya. Nah, di sini gitu ya, itu dari dari 12 itu 3 kritikal ya. Planar sliding-nya 3 sebanyak 25%. Kalau yang ini planar sliding set join 1 itu 100%. Jadi mana yang searah, pasti yang ini yang set 1 atau 1M ini ya. Jadi yang orange dan yang merah ini dia satu arah, berpotensi. Dengan yang lainnya semuanya 3 tapi kecil kemungkinan 25%. Nah, jadi kita nanti selanjutnya apa? Ambil strike dip dari struktur satu ini atau join set satu ini, atau satu m ini, untuk dianalisis dan dibawa ke dalam metode lain, contohnya PES2 atau metode FEM, metode LEM gitu ya, agar mengetahui faktor keamanannya. Di sini hanya memberikan potensi seberapa besar ya. Nah, 100% ini dia berpotensi longsor karena satu arah, bukan nanti nilainya FK-nya dari di bawah satu, itu belum tentu, begitu ya. Oke, itu ya. Kalian saya harap sudah bisa, menggunakan dips ini, gitu ya. Oke. Nah, ada metode kesetimbangan batas atau metode LEM, Limit Equilibrium Method, gitu ya. Nah, metode ini gitu ya, ini menggunakan kondisi kesetimbangan gaya serta mengabaikan adanya hubungan tegangan-regangan atau regangan-tegangan yang ada di dalam lereng. Hanya memanfaatkan kesetimbangan gaya. Jadi contohnya apa? Yang, metode irisan ya. Beberapa metode irisan itu seperti Bishop, Jambu ya, Spencer dan sebagainya itu gitu ya, itu metode irisan gitu ya. Nah, dia hanya memanfaatkan gaya, walaupun nanti ada juga memanfaatkan momen gitu ya, lebih lengkap ada. Ada yang momen dan gaya misal gitu, seperti Spencer itu lengkap sekali. Bishop itu hanya gaya gitu ya, tidak ada momen gitu dan sebagainya. Nah itu, hanya gaya, tapi tidak mempertimbangkan bagaimana, reaksi antara regangan dan tegangan. Gitu ya. Tetapi kalau misal metode FEM, ya, finite element method, itu regangan-tegangan sangat dipertimbangkan, ya. Karena ada, faktor dinamisnya di FEM itu ya. Makanya di PES2 ya, yang menerapkan FEM, dia bisa melihat displacement atau total displacement, karena ada regangan di situ ya. Oke? Nah, selanjutnya nanti faktor keamanan lereng ini dapat dihitung dengan membandingkan kekuatan geser material atau bebannya dengan gaya geser yang bekerja atau kekuatannya, gitu ya. Maaf, yang pertama adalah kekuatan geser adalah kekuatannya dan gaya geser itu bebannya. Adalah faktor keamanan. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau untuk menghitung B ini yaitu, blok yang tidak stabil gitu ya, kita membutuhkan beberapa data gitu ya. Oke.
gaya berat normalnya sendiri, bidang gelincir gitu ya, sudut gesek dalam, sudut kemiringan dari lereng, sudut kemiringan dari bidang gelincir, dan tinggi dari lereng itu sendiri ya. Baru kita bisa menghitung ya. Ini C ya, kohesi dikali A, ini adalah luas gitu ya. Jadi luasnya apa? Luas segitiga ini, gitu ya. Nah, dihitung luasnya ini. Oke? Sebenarnya nanti dia mencari volume karena ke dalamnya gitu ya. Ke dalam sini akan dianalisis 1 meter. Nah, jadi dia akan seperti 3 dimensi sebenarnya. Nah, ke sini, gini ya. Nah, gitu ya. Yang di sini 1 meter sebenarnya. Oke. Tapi yang maksudnya A itu luas ini ya. Nah, luas ini. Nah, itu adalah A. Yang A ini. Jadi ya seolah-olah mau mencari berapa kekuatan di luas ini gitu ya. Oke. Ditambah dengan W, berat normal atau nanti karena ada gravitasi menjadi gaya normal gitu ya. Ini bisa disebut dengan Fn, gaya normal boleh juga ya. Cos theta, cos dari sudut kemiringan bidang gelincir. Tan phi, phi ini adalah sudut gesek dalam. Gitu ya. Dapat F-nya. Oke? Mudah ya kalau misalnya menggunakan persamaan ini. Kita lanjut lagi. Nah, ini ilustrasi yang lebih lengkap ya, karena apa? Karena mempertimbangkan tegangan yang dihasilkan dari tekanan air. Jadi kalau air itu kan memiliki tekanan, di mana dia mengalir itu pasti, melakukan penekanan gitu ya, karena ada energi potensial di situ. Ya, misal air itu masuk ke sini, sela-sela sini ya, dia pasti ada daya angkat ke atas atau disebut dengan U ya. U itu adalah daya angkat dari, gaya air gitu ya atau tegangan dari air, maaf, gaya dari tekanan air. Nah, kalau air ini gitu ya, itu mengalir dan mengangkat sampai ke blok batuan ini, karena blok batuan itu punya luas di bagian bawahnya gitu ya, oke, kalau diteruskan kan dia punya luas ke sana gitu ya. Nah, ini luasnya, seolah-olah air itu akan mengangkatnya ke atas gitu ya. Nah, karena ada luas, ada tekanan, makanya dia menjadi tegangan air, ya. Nah, itu maksudnya ya, oke. Nah, selain itu juga ada tension crack gitu ya. Tension crack ini ya menjadi bidang discontinue yang menjadi faktor inisial failure-nya. Jadi, inisial itu, pemicunya gitu ya. Ya tension crack ini memang, menjadi momok juga ya, menjadi, hal yang menakutkan juga bagi geotek engineer karena dia adalah penghubung gitu ya, antara bidang gelincir gitu ya, yang bagian atas gitu ya, atau bagian upper face ke bagian lereng ya. Nah, kalau dari sini juga bisa ya, nembus ke sini juga bisa, menembus ke sini juga bisa gitu ya, tergantung crack atau bidang discontinue-nya. Oke. Nah, sekarang bagaimana faktor keamanannya secara detail ya, ada apa Juan? Maaf Iya, Pak, kepencet Pak. oke ya. Jadi di sini faktor of safety atau FS gitu ya. Resisting force ya, gaya penahan dengan gaya penggerak ya. Resisting itu gaya penahan, driving force itu gaya penggerak gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Fs di sini tetap menggunakan kekuatannya menggunakan More Coulomb ya. More Coulomb kriteria failure ya. Jadi kriteria failure MC masih digunakan di metode kesetimbangan batas untuk menentukan faktor keamanan longsoran bidang gitu ya. Terus ada juga, sigma S gitu ya atau ini sigma ini untuk kumulatif ya bukan dari tegangan. Terus dijabarkan lagi ya bagian, atas ya atau bagian pembilang, ya bagian atas gitu ya di sini. CA kohesi kali luas tadi, W ya, terus cos dari sudut P gitu ya. Sudut P tadi sudah tahu kan adalah kemiringan dari lereng atau kemiringan dari apa tadi? Ada yang masih ingat?
Kayak di sini, ya, di sini nggak ada ya, bagian atas tadi ada ya. Nah ya, kemiringan dari bidang gelincir gitu ya. Jadi ini kemiringan berarti sudut, misal sudutnya 20 berarti cos 20 ya. U itu apa ini? U itu adalah tegangan angkat dari air gitu ya, U ya di sini. Ya detailnya rumusnya seperti ini ya. V itu adalah, eee, beban, tegangan dari batuan itu sendiri gitu ya dan tan V ya. Sebenarnya tegangan ini ya itu menghitung berapa besar tegangan dari air dan berapa besar dari tegangan batuan itu sendiri yang menekan ke arah W atau ke arah bumi, inti bumi ya. Normalnya seperti itu ya. Karena gaya normal ini adalah salah satu parameter yang menjadi faktor kekuatan batuan atau faktor resisting force-nya. Nah, sekarang kita ke bagian pembagi gitu ya. Pembilang dan penyebut, berarti penyebutnya gitu ya. Nah, W sin dari sudut kemiringan bidang gelincir ya, V dikali cos, sudut kemiringan dari bidang gelincir gitu ya. Udah, dari kedua ini ya kita tahu ya bahwa W sin per Pi dan V cos per Pi ini adalah bebannya, gitu ya. Oke, nah ini kenapa dikurang-dikurang ya, karena ini kekuatan ya. W itu yang tadi saya bilang gaya normalnya cos per Pi. Dikurang U, dikurang V ya, jadi tinggal sedikit nanti gaya normalnya gitu ya, tinggal sedikit ya. Nah, makanya nanti tinggal sedikit, gaya normalnya itu, maka akan dibagi dengan ya ini, beban-bebannya gitu ya. Beban jadi beban dari batuan itu sendiri atau blok batu itu ya sebenarnya ini, yang ini. Nah, yang ini gitu ya. Ini sebenarnya bebannya bisa mengakibatkan tegangan normal menjadi perkuatan, tapi beban itu juga bisa menjadi beban gelincir gitu ya atau beban bidang gitu ya. Sehingga, secara nggak langsung keduanya itu berhubungan begitu ya. Oke, nah silakan kalian lihat di sini gitu ya, bagaimana, rumus-rumus untuk menyelesaikan persamaan dari, eee, faktor keamanan gitu ya. Oke, nah sekarang metode keseimbangan batas untuk tension crack gitu ya. Nah itu berbeda lagi gitu ya kalau misalnya tension crack itu dipertimbangkan gitu ya. Oke, rumusnya sama sebenarnya dengan yang tadi gitu ya, tetapi nanti ada perbedaan sedikit gitu ya di bagian W-nya, oke. Nah, selanjutnya metode keseimbangan batas, kita menggunakan rock plan software-nya ya. Bagi yang ngambil, mata kuliah software tambang, sudah saya share ya rock plan ya, slope wedge gitu ya, itu sudah saya share ya. Bisa kalian gunakan di software gitu ya. Tetapi saya sarankan kalian, menguasai dulu atau, paham dulu rumus-rumus ini gitu ya. Silakan masukkan ke dalam Excel gitu ya, nanti baru dipertimbangkan atau dibandingkan dengan software ini ya, Rockplan gitu ya. Oke. Nah, selain itu di metode keseimbangan batas ya, dengan software utamanya ya, kalau misalnya menggunakan, metode analitik dihitung cukup sulit ya. Kalian, bisa menggunakan ini ya, untuk menghitung bagaimana kekuatan, kekuatan lerengnya ketika sudah dipasang dengan rock ball, ya dipasang rock ball seperti ini. Ya rock ball bahasanya sebenarnya soil nailing gitu ya, soil nailing ya. Jadi dipaku seperti itu ya, seperti ini ya. Nanti nggak satu, bisa aja 2 ya, 3 ya. Nah nanti, dianalisis ya. Kalau misalnya di rock plan bisa juga ya, perkuatan itu digunakan seperti ini ya. Nanti dilihat bagaimana pengaruh pemasangan rock ball ini terhadap faktor keamanannya, oke. Nah selain itu nanti
di hasil interpret dari rock plan ini kita tahu ya, bebannya ini berapa, terus ya tegangan di, apa namanya itu, di rock ball-nya berapa gitu ya, itu bisa diperkirakan, gitu ya. Jadi sangat membantu ya software dari Rock Science ini, yang namanya rock plan ini, untuk bisa menganalisis, kestabilan lereng, gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya metode FEM. Metode FEM pasti bisa gitu ya, karena memang mau longsoran seperti apapun, karena metode FEM ini dia mempertimbangkan regangan tegangan, dia pasti bisa menyelesaikan semua potensi ya, walaupun bentuknya seperti busur ya ini ya. Tetapi bisa nanti membentuk bidang juga bisa gitu ya. Nah, ini contohnya lagi ada flag ya, flag slope ya. Bisa kalian gunakan juga ya untuk memperkirakan longsoran non busur, bidang, baji dan sebagainya. Oke? Baik, kita diskusi, misalnya ada yang ingin ditanyakan untuk, memperkirakan bagaimana menghitung kestabilan, menghitung faktor keamanan di metode di longsoran bidang. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada ya, minggu depan saya akan share juga, intinya minggu depan semua ya, mata kuliah saya akan share, soal, pengganti UTS ya. Kalian kerjakan per kelompok ya, untuk kelompoknya 5 kelompok ya. Jadi satu kelompok 20 orang, tolong, ketua kelas kirim ke saya. Salah saya belum ya? Mana ketua kelas ini? Johan mana Johan? Johan ya ketua kelasnya ya? Belum ya? Nama-nama kelompoknya belum Johan? Ya, tolong diselesaikan ya, untuk disampaikan ke saya. Baik, sekali lagi ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Kalau Pak. tidak ada, saya cukupkan ya untuk materi minggu ini ya. Dan setelah minggu ke-8 ya, atau minggu ke-9 nanti, itu kalian ke Pak Zaini ya, DLB kita. Baik, terima kasih partisipasinya, kehadirannya selama saya mengajar ya. Semoga nanti bisa mengerjakan soal pengganti UTS ya. Dan juga nanti tetap, semangat mengikuti perkuliahan dengan Pak Zaini gitu ya, agar kalian memang benar-benar paham tentang, geoteknik tambang gitu ya. Saya akhiri perkuliahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Selamat siang, Pak. Siang.